Pertanyaannya adalah, bolehkah bercerai? Gitu ya, dan kita tentu akan menjawab dari kata Alkitab. Pertanyaannya adalah, bolehkah bercerai? Gitu ya, dan kita tentu akan menjawab dari kata Alkitab. Misalnya pertanyaannya dulu, kalau jemaat, Pak, boleh nggak saya bercerai karena pasangan saya berperilaku penyimpangan seksual? Apa itu? Adiktif pornografi, seks sadistis, berarti, atau sadomasokis, itu sama, dua-duanya sebenarnya serupa, yaitu kekerasan dulu baru seks. Karena pasangannya terangsang kalau dia menganiaya pasangannya, dicambuk, digebuk, bahkan sampai ngelihat darah baru dia terangsang, itu berarti sadomasokis. Pedofilia berarti pasangan saya, Pak, anak saya sendiri digauli, anak tetangga. Sadisme sama dengan sebenarnya sadomasokis. Transvestisme itu berarti suami iya, tapi cewek juga iya, ya, atau istri iya, laki-laki juga iya, atau biseks. Zoofilia itu seks dengan binatang. Ya, dan ini bukan cuma zaman milenial sebenarnya, cuma zaman sekarang ini mereka berani mengunggah ke YouTube bagaimana dia membuat anjingnya bermain-main dengan kelaminnya, gitu ya. Tapi kalau zaman dulu firman Tuhan berkata, janganlah seorang laki-laki berdiri di depan binatang seperti berkelamin. Berarti zaman dulu pun sudah ada. Lalu terus ayat di bawahnya, sebab itu kekejian seperti yang dilakukan oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi itu dilakukan karena orang tidak mengenal Tuhan. Makanya Roma pasal 1 berkata, karena mereka tidak mengenal Tuhan, maka mereka seksnya menyimpang. Jadi semuanya lama, perjalanan baru, nyambung, sampai sekarang pun sekarang muncul kembali dalam bentuk yang lebih berani terbuka. Nekrofilia adalah orang yang masih bisa terangsang dengan mayat. Bolehkah bercerai, Pak, kalau kami mengalami KDRT? Dan KDRT itu bukannya bapak gebukin ibu gitu ya, ya itu zaman dulu, saudara. Zaman sekarang ini ibu-ibu juga banyak yang nyakarin bapak-bapak gitu ya. Jadi sekarang ini ibu-ibu itu tegas ya, punya kepemimpinan, leadership kuat, duitnya banyak gitu ya. Bapaknya nangis-nangis kerjaannya gitu ya. Jadi yang nangis bukan ibu sekarang ini, bapak-bapak dalam hadirat Tuhan nangis gitu. Kenapa nangis? Karena istrinya mengerikan. Pak Jarod, saya ini kok punya suami nggak berani bicara. Coba ibu ngaca, kenapa? Mengerikan. Makanya bapaknya nggak berani bercerita, nggak berani bicara. Bapaknya nggak berani jujur lah. Kenapa? Istrinya mengerikan. Boleh nggak, Pak, kalau begitu bercerai? Tidak melakukan kewajiban, istrinya nggak mau diajak udah sekian bulan atau sekian tahun, atau sebaliknya. Boleh nggak, Pak, saya bercerai, Pak? Kenapa? Karena saya dijodohkan, Pak. Firman Tuhan berkata, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Kami tidak dipersatukan oleh Allah. Saya dipersatukan oleh manusia yang salah. Saya dijodohkan dengan orang yang tidak seiman. Dan dulu saya tidak berani melawan orang tua yang tidak seiman itu. Saya bukan dipersatukan oleh Tuhan. Saya dipersatukan oleh manusia, bahkan manusia yang salah, yang tidak seiman. Boleh nggak bercerai kalau sekarang ini saya udah 2 tahun, 3 tahun menikah dan belum pernah berhubungan suami istri? 2 tahun, 3 tahun. Kasus terpanjang yang saya hadapi di Bali waktu itu, akhirnya benar-benar suaminya bercerai karena dia sudah menikah 11 tahun dan dia belum pernah bersetubuh dengan istrinya. Karena istrinya tidak pernah mau. Jadi akhirnya ya dia yang menyerah, nggak sanggup, di tahun yang ke-12 dia bercerai. Karena belum jadi satu daging. Saya akan berikan beberapa ayat bahwa Maleakhi pasal 2, intinya apa? Tuhan membenci perceraian. Amsal 2:16, orang yang bercerai disebut pengkhianat. Amsal 2:18, pengkhianat masuk menuju arwah dan tidak pernah kembali, atau dengan kata lain masuk neraka. Lukas pasal 16 bahwa orang yang bercerai, maka suami yang menceraikan istri nggak boleh menikah lagi, istri yang diceraikan nggak boleh menikah lagi. Nggak adil dong, Pak, kan saya korban, Pak, saya diceraikan. Tuhan pinter. Kalau misalnya yang diceraikan boleh menikah lagi, nanti banyak orang cari gara-gara, ceraiin, udah, kamu nggak boleh, aku boleh, kan gitu kan. Maka yang menceraikan nggak boleh, yang diceraikan juga nggak boleh. Itu karena Tuhan pinter, lebih pinter daripada manusia. Kalau seandainya terpaksa bercerai, maka syaratnya berat. Karena kalau tadi Lukas 16:18, setelah bercerai, menikah lagi adalah sebuah kebejatan seksual atau perzinahan.
Yang terlalu ringan kata jinah di situ, karena harusnya adalah haroltre atau moekau. Berarti orang setelah bercerai menikah lagi, bukan cuma jinah. Jinah itu tetangga, istrinya digauli, itu jinah. Bercerai menikah lagi, itu bukan jinah sebenarnya. Itu adalah kebejatan seksual. Maka kalau sudah bercerai atau berani bercerai, alternatif satu-satunya adalah menurut Korintus 1 Korintus 7 ayat 10 dan 11, ya tidak menikah lagi atau selibat. Dan harus damai dengan suaminya. Nah, kalau damai, ngapain cerai? Ya, karena konteksnya di sini sebenarnya kan bangsa Yahudi. Yahudi ya Yahudi, Judaisme. Lalu muncullah pengikut Yesus yang mengajarkan dia Mesias. Tapi Yahudi salib. Bagi orang Yahudi, Yahudi itu agamanya Yahudi. Tidak beragama Yahudi, ya bukan Yahudi lagi. Maka akan ada orang yang lalu akhirnya bercerai gitu ya. Maka tetap damai dalam arti dia mendoakan pasangannya supaya percaya. Tapi hatinya nggak boleh ada kebencian, kepahitan karena diceraikan. Karena diceraikan, masalah dia adalah pengikut Yesus. Ya, konteksnya begitu sebenarnya. Tapi intinya adalah pokoknya orang bercerai nggak boleh menikah lagi, harus selibat. Apakah perceraian solusi? Menurut saya tidak. Ya, karena anaknya nggak punya figur bapak atau nggak punya figur ibu, jadi cerai itu tuh membawa masalah pada semuanya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Perceraian bukan solusi. Kasih Tuhan mampu memulihkan kepribadian dan hubungan pernikahan. Keluarga Indonesia bahagia luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Gimana Pak kalau pasangan tidak seiman Pak, dijodohkan Pak dan sebagainya? Bolehkah bercerai Pak? Kan dulu saya disatukan manusia Pak. Pasangan saya tidak seiman Pak. Alkitab mengajarkan kalau pasangan tidak seiman, 1 Korintus pasal 7 ayat 12, maka janganlah menceraikan yang tidak seiman. Itu berlaku untuk suami istri, baik yang tidak seiman itu pihak laki-lakinya ataupun perempuannya, dua-duanya ayatnya ada. Ya, kalau ini masih orang yang beristrikan, ya perempuan, maka jangan diceraikan. Gimana kalau suaminya yang tidak percaya? 1 Korintus 13, maka janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Artinya kalau kebalikannya, suaminya yang tidak percaya. Kenapa? Karena Kristen mengajarkan bahwa pasangan akan menguduskan pasangannya, terutama menguduskan dengan cara apa? Dengan cara menyelamatkan pasangannya. Jadi Kristen mengajarkan kalau pasangan tidak seiman harusnya justru bukan menceraikan pasangannya, tapi menyelamatkan pasangannya, menyelamatkan suami atau menyelamatkan istri. Kalau ayat sebelumnya tadi misalnya ada ayat yang sering digunakan dalih, Kak, kalau nggak bercerai, kami berantem terus, kan lebih baik bercerai sehingga hidup dalam damai sejahtera. Damai sejahtera di situ tuh apa konteksnya? Damai sejahtera di situ konteksnya adalah ayat selanjutnya. Apakah kita akan damai kalau kita punya suami istri yang kita cintai masuk neraka? Hati kita akan gelisah. Damai itu menyelamatkan dia, begitu. Bukan damai itu mendingan nggak hidup sama kunyuk satu itu daripada berantem terus, lebih baik cerai tapi nggak berantem. Itu mah daging. Bukan begitu yang dimaksudkan oleh ayat lebih baik hidup dalam damai sejahtera daripada menikah tapi nggak damai. Nggak damai karena kita gimana mau damai? Orang yang kita cintai masuk neraka. Maka supaya damai, selamatkan dia. Begitu konteksnya begitu. Nggak boleh dipotong di tengah jalan ayat 15 nyambungnya 16 kan begitu. Petrus berkata yang sama juga gitu ya, supaya memenangkan pasangannya. Kalau suami yang tidak bertobat, maka istri bisa memenangkan pasangannya tanpa perkataan. Karena laki-laki telinganya nggak bagus, ya. Dia pengennya melihat bukti. Banyak anak-anak kita, kami saling mencintai kok, gitu kan. Beda agama nggak apa-apa. Mungkin kalau 30 tahun lalu nggak apa-apa sih. Tapi 10 tahun terakhir ini di negara kita dan juga di muka bumi ini muncul 61% yang tidak percaya Tuhan. Secara hidup bersama tidak masalah, secara iman masalah kan, karena nggak percaya Tuhan. Jadi dunia ini sebenarnya makin moderat. Ya, maka mereka mulai menikah beda negara, beda suku, bahkan beda agama. Karena mereka mulai menganggap agama nggak penting. Itu 61%. 5% kebalikannya, makin radikal. Yang berbahaya kalau yang 25% ini menguasai mayoritas yang bodoh. Nah, radikal itu gimana misalnya? Dulu 20-30 tahun yang lalu belum muncul aliran ini. Jadi pacaran beda agama. Orang beda agama pacaran itu pasti dua-duanya moderat. Setelah menikah, salah satu mengalami pewahyuan sesuai agamanya. Dan pasti bukan Kristen. Karena kalau Kristen berkata tadi, istri, engkau menguduskan suamimu sehingga anakmu anak kudus. Agama lain nggak begitu. Ada yang tidak begitu. Kelompok sempalan baru yang radikal. Kalau kamu punya istri suami yang tidak seiman, kamu bersetubuh, itu haram.
Dulu waktu pacaran nggak punya konsep itu. Sekarang pencerahan, wah haram. Dia ceraikan, keenakan, mereka nggak akan ceraikan. Kan boleh 4, dia cari 3 yang lain. Lalu yang Kristen ini tidak digauli, tidak disetubui, tidak dicintai, nggak dikasih duit, dan tidak diceraikan. Kamu bercerai, saya gugat pernikahan kamu, kamu hak saya. Tapi tidak digauli, nggak dicintai, nggak disetubui, nggak dikasih uang, digantung. Mau cerai, gereja pasti akan minta, mana surat cerainya? Suaminya, kamu cerai sama orang lain, saya tuntut kamu dan istri suamimu, bahwa kamu adalah istri saya, bahwa itu perzinahan. Di kelompok tertentu, bukan di kelompok, di wilayah tertentu, nasional Pancasila. Tapi provinsi, wilayah, kabupaten, syariah. Itu suaminya bisa dirajam, dilempari batu sampai mati. Ini namanya digantung statusnya. Dan sekarang mulai banyak kasus saya jumpai. Wanita-wanita yang digantung statusnya. Maka menikah itu bukan cuma cinta loh. Ada agama, ada moral, ada etika. Yang agamanya berbeda, moralnya berbeda, etikanya berbeda. Makanya, Pak, memangnya jaminan Pak kalau sama-sama Kristen menikah? Mana ada yang menjamin? Tapi kalau bicara statistik, tetap yang bercerai Kristen lebih sedikit. Ya, jadi kalau bicara Kristen, jamin gak ada masalah Pak? Ada. Tapi kalau ada masalah, fondasi jalan keluarnya sama, itu firman. Begitu tidak seiman, wow. Soal begininya udah bedanya banyak sekali. Jangankan sesama beda agama, Kristen aja nanti langkah berikutnya akan ada perbedaan. Jadi kalau pasangan tidak seiman, tetap dalam kondisi apapun juga, tadi Alkitab berkata, nggak boleh mengusahakan perceraian. Jadi yang orang Kristennya nggak boleh mengusahakan perceraian. Ya, semua ayat tadi bermuara pada di situ. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tuhan membenci perceraian, Tuhan menghendaki semua selamat, karena itu percaya Tuhan akan membuat semua indah pada waktunya. Keluarga Indonesia, bahagia luar biasa. Haleluya. Boleh nggak Pak kalau saya bercerai? Kenapa? Karena pasangan saya berzina. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh Pak? Kan ada ayatnya boleh. Oke, ada ayatnya. Kita baca ayatnya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Berarti kan boleh dong Pak kalau karena zina? Boleh. Kita bela pendapat yang boleh dulu ya. Saya senang 2 pendapat, sampaikan dua-duanya, Anda timbang nanti. Ya. Kenapa boleh? Logika ayat ini. Apa logikanya? Orang tidak boleh bercerai, kata perbuatan, kecuali karena zina, status. Menikah lagi, perbuatan, berzina, status. Oke. Kita gunakan kalimat yang lain. Orang tidak boleh buka pintu. Membuka pintu perbuatan kan? Orang tidak boleh buat pintu, kecuali penghuni, status. Mengambil barang, maling. Pertanyaan saya, kalau penghuni, boleh buka pintu? Boleh ngambil barang? Oke, berarti kalau karena berzina, boleh menikah lagi, boleh bercerai, dan setelah bercerai, boleh menikah lagi. Kalau saya gimana? Tidak boleh. Kenapa saya bilang tidak boleh? Karena ayat ini kita bedah sedikit aja, 1 ayat aja yang kita sedikit bedah, menggunakan bahasa, boleh Yunani, boleh Ibrani ya. Kita pakai yang literal saja ke Yunani. Orang tidak boleh bercerai, kecuali karena porneia. Kalau dia menceraikan istrinya, ia menjadikan istrinya moi canai atau moi katai. Nah, apa itu? Oke, simpen dulu kata-kata itu, yang kata-kata ajaib dan aneh di telinga. Kita ganti yang lebih gampang ya, King James, yang paling mendekati bahasa asli bahasa Inggris adalah King James atau New King James. Orang tidak boleh bercerai kecuali sexual immorality. Nah, ini saya senang dengan terjemahan ini karena itu dekat dengan arti porneia. Ya. Apa tuh sexual immorality? Gitu ya. Sexual immorality ini digunakan oleh beberapa versi terjemahan seperti King James, New King James, dan juga beberapa versi ini gitu ya. Itu menggunakan istilah sexual immorality. Sehingga kalau digunakan kembali ke dalam bahasa Indonesia, tapi versi ini bisa juga menjadi seperti versinya MILT. Orang tidak boleh bercerai kecuali masalah percabulan. Nah, zina sama cabul sudah ada perbedaan. Berselingkuh dengan tetangga namanya zina. Tapi kalau cuma berzina sekali namanya jatuh dalam perzinahan. Tapi kalau berkali-kali dia sudah cabul. Karena cabul itu menghidupi perzinahan. Jadi sudah ada berbeda level sebenarnya antara zina dan cabul. Kalau kita bedah kata,
Di mana kata jinah tadi yang digunakan adalah porneia, itu kalau bahasa Inggris yang serupa ada sebenarnya harlotry yang seperti sesuai dengan arti kebejatan seksual, yaitu orang yang menghidupi perjinahan sebagai gaya hidup, sehingga disebut juga dalam ayat yang lain sebagai adultery. Pelakunya disebut adulterer. Itu adalah seks yang menyimpang. Apa itu seks yang menyimpang gitu ya? Ya seperti dengan anggota keluarga, bapak, ibu, tante, ayah, adik, binatang, itulah yang disebut dengan kebejatan seksual atau porneia. Secara figuratif maka porneia ini bermakna termasuk dalam kategori dosa yang disebut juga kalau Alkitab penyembahan berhala, gitu ya. Nah, makanya kalau kita ambil misalnya kita sejajarkan antara Gerika, antara Yunani yang sebenarnya perjanjian baru kan Yunani, tapi kata porneia itu kalau kita bandingkan yang artinya sama tapi Gerika maka moikao. Nah itu semuanya bermuara pada kebejatan seksual. Yang apa sih kebejatan seksual itu? Homo, lesbi, binatang, orang tua anak, kerabat dekat. Jadi sebenarnya orang itu hanya boleh menceraikan istrinya kalau pasangannya bukan selingkuh atau berzina, tapi bejat seksual. Apa itu bejat seksual atau sex immorality? Berbuat dosa tanpa merasa dosa, namanya bejat. Emang DNA saya begini, ini kan bukan dosa, itulah namanya bejat. Gitu ya. Dengan binatang, ya itu bejat. Kenapa kalau di perjanjian lama atau Alkitab waktu ditulis itu kecuali ini? Karena kalau ini hukumannya kan mati. Yahudi, Aceh, termasuk Islam, syariat Islam, binatang, lempari batu sampai mati. Boleh menikah lagi? Boleh, kalau pasangannya mati. Zaman berubah menjadi hak asasi, di mana orang seks dengan binatang nggak dihukum mati. Tapi ayatnya kan sudah terlanjur ditulis bahwa kecuali karena itu. Bagaimanapun juga nggak bisa direvisi kan? Boleh bercerai, boleh menikah lagi. Tapi hanya kalau karena hal itu. Boleh, kehendak Tuhan. Bukan, saya nggak bicara kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ya bertobat. Bangsa Israel minta raja, itu bukan kehendak Tuhan. Tapi karena mau degil, maka akhirnya bolehlah kasih raja. Bahkan karena perkara ini pun bukan kehendak Tuhan bercerai. Tapi ada kedegilan hati manusia. Kalau kehendak Tuhan gimana? Doa, puasa, supaya pasangannya bertobat, lahir baru sungguh-sungguh, penuh Roh Kudus, dan tidak bejat lagi. Tapi karena itu hampir kayak mustahil gitu ya. Kalau orang homo itu kan berubahnya hampir mustahil. Maka kayak dikasih izin gitu. Apalagi dulu itu hukumannya mati. Makanya kalau misalnya kasus yang heboh beberapa waktu yang lalu, tapi itu karena tokoh, akhirnya yang lain menggunakan itu sebagai panutan. Dia juga menceraikan dan dibela, dari pembelanya itu, oh berarti boleh. Enggak. Waktu ditegur minta ampun lagi misalnya. Bahwa saya sudah salah. Mengaku salah itu harus diampuni, karena kalau dia mengaku salah, suami selingkuh dengan tetangga lalu minta ampun, istri selingkuh dengan sopir minta ampun berarti bukan bejat. Orang bejat itu nggak minta ampun. Lah kamu saya aja nggak mau, ya udah pembantu nganggur saya sikat, kan saya butuh kencing. Tadi itu orang dunia itu Pak. Kalau Kristen harusnya kan nggak begitu, tapi ada dunia yang, tapi orang dunia aja kadang juga masih merasa salah loh. Makanya kalau yang tidak merasa salah itu bukan dunia lagi, bejat. Tapi kalau orang selingkuh 2 kali lalu minta ampun, nggak boleh cerai, nggak boleh, karena dia tidak mau kau. Jadi yang tidak boleh, ya tidak boleh. Kok ada gereja yang bilang boleh Pak? Saya pergi ke Singapura, saya kemarin pergi ke Melbourne. Anak saya sama saya berdebat. Dia kenapa nggak boleh Pak gitu ya, kita diskusi gitu, akhirnya sampai oke dah, aku lihat Alkitabmu gitu ya, ternyata ya memang boleh. Kenapa? Karena Alkitabnya berkata demikian. Sebab saya berkata kepadamu bahwa orang tidak boleh bercerai kecuali except for immorality. Kata seksnya hilang. Ini ayat ini terjemahannya berbeda dengan yang King James tadi. Kalau King James kecuali sex immorality, maka di ayat versi yang ini dan juga beberapa versi yang lain sudah menjadi kecuali immorality. Kalau immorality, KDRT pun boleh cerai. Maka mereka kawin cerai itu gampang banget. Masa digebuki tiap hari nggak boleh cerai Pak Jarod? Yang bener aja. Kalau anak bapak yang digebuki tiap hari, gimana Pak?
Saya tuh diskusi dengan hamba Tuhan di Indonesia, yang hebat-hebat di Indonesia ini. Gembalanya, bagian pengajarannya, diskusi sama saya itu nada bicaranya begitu loh. Pak Jarod, masa nggak boleh Pak? Itu farisi Pak, itu kok Pak? Itu pengajaran yang memberatkan Pak, bukan berarti memberikan solusi Pak. Kalau nggak boleh cerai kan dia tiap hari kan sengsara terus. Saya bilang mana boleh, biarpun digebukin ya, kalau digebukin ya pulanglah ke rumah, berdoa bersyafaat supaya suaminya bertobat. Nggak bisa karena digebukin lo minta cerai. Itu kan karena lah Alkitabnya immorality ya memang pasti, bukan salah pengajaran, salah pegang Alkitab, salah versi saudara. Emang versinya mereka pegang terjemahan jenis ini kan gitu kan. Jadi ya kita perlu mengerti juga. Saya begitu. Ya udah nak, jangan pakai Alkitab versi yang itu, saya bilang begitu ya. Pernikahan itu sakral, kudus. Nggak semudah itu kita boleh kawin cerai. Ya, walaupun dia immorality, kalau bukan sex immorality, begitu ada kata seksnya, bentuk praktisnya kan jadi beda banyak antara immorality dan sex immorality. Nah sekarang gimana Pak? Saya ini nggak mau bercerai Pak. Ya, cerai itu kan dosa. Saya coba mau nikah lagi. Bapak Ibu di sini yang dosen STT dah, bisa ada ayatnya nggak dilarang menikah lagi? Saya tidak cerai Pak, saya mau menikah lagi. Tunjukkan kepada saya Pak Gembala, ada ayat nggak dilarang menikah lagi? Kalau ada ayatnya, ya saya akan lakukan. Ada yang bisa menunjukkan? Saya kasih buku saya gratis. Tidak ada ayat dilarang menikah lagi, yang ada cerita bahwa Adam Hawa gitu kan. Oke, yang ada ayatnya apa? Kita buka sedikit ya, jangan terkejut ya. Mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki punya istrinya sendiri dan istri punya suaminya sendiri. Bukan suami bersama-sama. Tapi ingat loh ya, baiklah. Hendaklah ya. Itu cuma saran gitu ya. Cuma saran, bahkan ditegaskan lagi ayat di bawahnya. Ini sih bukan perintah ya, tapi sebaiknya gitu loh. Jadi bukan dilarang. Oke. Ayat yang lagi apa? Tuhan berfirman kepada Daud. Waktu Nabi Nathan menegur Daud selingkuh, Tuhan benci pengkhianatan. Kenapa? Karena selingkuh pengkhianatan, bercerai pengkhianatan. Tapi menikah lagi, Tuhan bilang apa sama Daud? Aku sudah berikan kepadamu ini dan itu, istri aku berikan kepadamu, istri-istri lagi. Ini Tuhan berfirman, telah ku berikan isi rumah tuanku dan istri-istri tuanku ke pangkuanmu. Dan seandainya belum cukup, tentu ku tambah lagi itu kepadamu. Tuhan berfirman, kalau kamu istrinya kurang, saya tambah. Tapi jangan selingkuh, jangan istri orang lain kamu ambil. Itu Betseba istrinya Uria, gitu kan? Tuhan mau nambah. Amin bapak-bapak. Ibu-ibunya sakit jantung lah. Ini kan STT belajar, nanti diskusi nggak selesai di sekolah Alkitab tambahkan lagi aja. Oke, Maleaki berkata begini, ya kan? Tuhan membenci perceraian. Ya itu Maleaki kan begitu. Tapi ada ayat di atasnya. Engkau tidak setia dengan istri masa mudamu. Pak Jarod, saya ini setia dengan istri muda. Saya nggak akan ceraikan istri muda, cuma nambah satu lagi. Saya tidak melanggar ayat ini loh. Saya tidak melanggar loh. Saya setia dengan istri pertama. Saya tetap cinta dia, maka saya gak akan ceraikan. Coba mau nambah satu aja. Gitu. Apa larangannya? Kalau ditanya larangan, ada larangannya. Apa larangannya? Ulangan 17 ayat 17. Juga janganlah mempunyai banyak istri. Ya, supaya hatinya jangan menyimpang. Pak, dua kan gak banyak, Pak. Banyak tuh 10, Pak. Salomo punya istri berapa? 40, selir 80, gundik tak terbilang banyaknya. Karena Salomo nulis tak terbilang banyaknya. Kitab Raja-Raja menulis 869. Memang orang lain bisa menghitung, dosa orang lain lebih teliti. 869 tambah 40 tambah 80 jadilah 999. Puter 666 atau dibulatkan 1000. Itu banyak, Pak. Alkitab berkata jangan banyak. Kalau dua banyak apa enggak, Pak ya? Gitu. Saya bingung. Nah, silakan para teolog bingung juga, ya kan? Pak, Abraham kawin lagi, Yakub kawin lagi, Daud kawin lagi, bahkan mungkin yang banyak tidak tahu adalah Musa itu kawin lagi loh. Kenapa? Ini ada ayatnya Musa kawin lagi. Musa mengambil perempuan Kus. Setahu saya istri pertama Musa orang Midian.
Anda belajar sejarah bangsa-bangsa, Midian dan Kus, suku yang berbeda. Jadi setelah menikah dengan Sipora, suku Midian, Musa ngambil perempuan Kusi. Mana bisa Musa tegas terhadap pernikahan? Dia sendiri ambil 2. Ya, dia nggak bisa tegas, nggak bisa. Sebenarnya Iska bisa tegas karena dia monogami. Tapi Musa nggak bisa tegas. Oke, sekarang gimana dong? Jadi bapak-bapak sekarang mulai yakin? Yang penting setia dengan istri masa muda. Tambah satu, apa salahnya, ya kan? Ayatnya banyak pendukung. Oke. Menurut saya berpoligami itu banyak masalah, ya. Misalnya soal Salomo. Ayat ini menceritakan bagaimana Salomo jatuh dalam dosa-dosa penyembahan berhala sampai akhir hidupnya karena istrinya. Poligami menurut saya, Alkitab menceritakan begitu banyaknya poligami, tapi semuanya tidak ada yang baik itu cerita. Abraham permusuhan sampai hari ini perang Arab Israel, itu ya karena anaknya Ismail sama anaknya Iska. Jadi kalau di Alkitab ada cerita poligami, kesimpulan logika kita bukan, oh berarti boleh. Enggak dong, Alkitab ini cerita, dari cerita ada hikmatnya. Abraham bermasalah, Daud kerajaannya pecah, Salomo jadi menjabat berhala, Musa, orang-orang memberontak kepada Musa. Bapak kawin lagi boleh, coba kawin lagi kalau nggak diberontak sama anak-anak, berontak sama jemaat. Jadi semua cerita ini bermuara pada masalah. Bahkan kalau mau up to date penelitian tahun ini, Barna Group Amerika, 95% mengatakan bahwa mereka tidak bahagia, 85% menyesal dengan poligami. Oke. 1, 2, 3. Semua kisah poligami di Alkitab mengajarkan hikmat. Tidak ada kisah kebahagiaan, semuanya bermasalah. Keluarga Indonesia bahagia luar biasa, tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Kita tiba di era yang menurut saya era kesempurnaan. Bahkan kalau mau bicara bukan perintah tapi cerita, semula rancangan semula adalah Adam dan Hawa, keduanya menjadi satu daging, bukan ketiganya. Dan sekarang kita era kesempurnaan, maka Tesalonika berkata supaya kita sempurna, Matius 5:48 supaya kita sempurna, Yohanes 17:23 supaya mereka sempurna, itu doa Tuhan Yesus. Roma 12 ayat 2 supaya kita ini mempersembahkan kehidupan kita sebagai Tuhan, dengan demikian sempurna. Banyak sekali ayat supaya kamu sempurna. Karena kalau hanya ayat yang 1, 2, 3 tadi misalnya, syarat diaken hanyalah sebaiknya suami dari satu istri. Jemaat masih bisa bilang, Pak, itu kan syarat diaken, Pak. Makanya saya nggak mau jadi diaken, Pak. Saya mau jemaat aja. Ini semua ayat bukan soal diaken. Supaya kamu sempurna, sempurna, sempurna. Itu ayat buat kita semuanya. Yang menarik adalah sempurna itu apa? Ketika sampai pada perikop mengenai syarat diaken. Memang sempurna itu banyak, tapi salah satu ciri sempurna, tidak bercacat, sempurna adalah suami dari satu istri. Ya sempurna itu banyak. Kalau saya ambil satu poin aja, suami dari satu istri. Dan itu mengenai konsep bahwa sempurna itu monogami, bukan cuma Timotius, Titus juga begitu, gitu ya. Maka kita seharusnya kita mengejar kesempurnaan. Kenapa sekarang kita kok monogami? Karena kita mau sempurna. Kita nggak mau mengulang kisah-kisah yang ada di Alkitab, di mana tidak satupun kisah bahagia. Masa kita mau mengulang? Kan gitu kan. Jadi era sekarang adalah era di mana kita mau hidup lebih baik lagi. Itu 1, 2, 3. Pasangan ilahi memancarkan karakter Tuhan di bumi dan membawa mandat surgawi berkuasa di bumi. Keluarga Indonesia bahagia luar biasa, tepuk tangan bagi Tuhan. Sebelum berbicara soal pemulihan, Pak, kalau sudah terlanjur gimana, Pak? Terlanjur poligami atau terlanjur bercerai? Alkitab mengajarkan kalau seorang istri atau suami bercerai, lalu dia udah pergi sama orang lain dan menikah dengan orang lain. Artinya apa? Sudah moi katai. Sudah melakukan kebejatan seksual. Maka kalau dia balik lagi, dia nggak boleh. Bukan pemulihan itu namanya, kekejian bagi Tuhan. Jadi kalau orang bercerai dan masih selibat, maka solusinya adalah pemulihan. Bercerai, hidup dalam perzinahan, nggak menikah sama lagi, hidup ngawur, 8 tahun balik, kayak dulu pernah mengisi di sini atau retret kita bersama, ya Pak Samiton sama Ibu Ani Pangelah, itu dia pergi berzina, tapi belum menikah lagi, nah boleh balik. Tapi kalau sudah menikah lagi, sebenarnya Alkitab bilang nggak boleh, menurut prinsip Ulangan pasal 24.
Jadi kalau dia balik lagi tidak boleh, karena yang sudah menikah itu sudah dicemari, sudah tidak tahir, sudah bejat seksual. Bicara perceraian sebenarnya rumit, tergantung keadaan. Setelah dia bercerai mau balik lagi itu mantannya gimana, selibat apa tidak, seiman apa tidak. Kalau nggak seiman apa mau jadi seiman, setelah seiman apa mau menjadi istrinya kembali, gitu ya. Bisa rumit, nanti kita bisa sederhanakan dalam sebuah diskusi. 1, 2, 3. Kuasa firman dan kasih Tuhan Yesus pasti sanggup memulihkan luka-luka pernikahan. Keluarga Indonesia bahagia luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan dan kita lanjutkan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya mau minta pendapat Pak Jarod mengenai didoakan dan diberkati. Dasarnya kesempurnaan itu kan pilihan, Pak. Dan Tuhan pun mengabulkan bangsa Israel meminta raja, walaupun itu bukan kehendak Tuhan. Makasih, Pak. Didoakan atau diberkati. Oke. Misalnya ada kasus jemaat sudah tidak perawan lalu menikah, pernah bercerai lalu menikah lagi, dan lewat konseling dan menelusuri latar belakang bisa masuk kategori dibolehkan, ya, karena ini memang kasuistis. Tadi tuh ayat-ayat tuh hukum itu kadang ada pengecualiannya yang tidak bisa begitu mudahnya diberikan. Tapi seandainya lewat konseling, penggembalaan, dan akhirnya diputuskan termasuk, oh yang ini berarti bisa, maka didoakan apa diberkati, gitu ya. Itu sebenarnya sudah teknis gereja. Tapi secara prinsip bisa diberkati. Dalam arti begini, mungkin secara teknik sudah dibedakan. Yang menikah bukan pernikahan kedua, pemberkatan di gereja. Yang pernikahan kedua, pemberkatannya di restoran, gitu, apa di rumah. Pernikahan pertama tapi sudah tidak perawan, maka tidak di gereja tapi di restoran atau di rumah. Itu beberapa gereja punya peraturan begitu. Tapi memberkati sebuah pernikahan di mana wanitanya nggak perawan lagi atau lakinya nggak berjaga, atau memberkati sebuah pernikahan kedua yang kategori dibolehkan, memberkati itu tidak salah, walaupun itu bukan kehendak Tuhan, kalau memang asal syarat diizinkannya terpenuhi. Contohnya soal raja tadi, benar, itu contoh kasus. Bangsa Israel bilang sama Samuel, kami mau minta raja seperti bangsa-bangsa yang lain. Itu tidak boleh, ya. Kamu berbeda dengan bangsa yang lain. Seperti seks yang bebas, kamu berbeda dengan bangsa yang lain. Tuhanlah rajamu. Tapi kami mau raja yang kelihatan. Kami akan sembah Tuhan, tapi kami mau punya raja. Tuhan bilang sama Samuel, itu bangsa tegar tengkuk. Kasih tahu mereka memberontak kepada aku. Kasih tahu mereka, kalau punya raja, banyak syaratnya. Mereka akan bayar pajak, tanah dikuasai negara, dan mereka akan bekerja untuk negara. Bangsa Samuel sampaikan itu kan kepada bangsa Israel. Mereka bilang apa? Kasih tahu Tuhan Samuel, kami akan tanggung syarat-syarat itu. Tapi kamu mau seperti bangsa yang lain. Akhirnya Tuhan kan ngalah. Dalam arti, ya sudahlah, memang tegar tengkuk. Bolehlah kasih raja. Bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan menjadikan sebuah bangsa yang berbeda, dipanggil, dikuduskan, diselamatkan, kasih kisah mujizat luar biasa, sampai tanah perjanjian, aku raja mereka. Begitu diizinkan, nggak dibiarkan loh. Tuhan bilang sama Samuel, ya, urapi Saul jadi raja. Tuhan, Saul udah mengecewakan hati, ganti urapi Daud, gitu ya. Raja nih, bukan kehendak Tuhan. Samuel urapi, Samuel berkati. Dalam konteks pola pikir analogi, memang itu bukan kasus pernikahan, tapi kasus yang bukan kehendak Tuhan. Maka kita bisa juga menggunakan pola pikir itu, meminjam logika itu, sebuah pernikahan yang sudah bukan kehendak Tuhan, tapi memenuhi syarat bahwa ini bisa dinikahkan. Nah itu kalau saya setuju aja kalau gereja membedakan antara pernikahan pertama kudus sama pernikahan kedua yang diizinkan. Hanya didoakan, istilahnya gitu. Yang ini diberkati, tapi ini doanya doa berkat juga. Gitu ya. Itu sebenarnya teknis. Ya gereja beda-beda. Ada yang misalnya benar-benar pokoknya yang bahkan pernikahan pertama, tapi ceweknya waktu konseling dia ngaku bahwa itu pacaran udah hubungan seks tuh. Dia nggak mau memberkati di gereja. Ya, berkatinya di restoran begitu. Itu teknis banget, dan itu biarlah tiap-tiap gereja lokal punya aturan sendiri-sendiri. Ya. Masih. Kalau kasusnya nikahnya memang bermasalah karena Kristen dengan Kristen, tapi dia cuma minta didoakan tanpa minta surat peneguhan nikah. Oh, nggak minta surat gitu ya.
Sebenarnya yang menikahkan itu gereja, yang memberi surat catatan sipil. Beberapa tahun yang lalu catatan sipil baru pemberkatan, tapi sudah direvisi undang-undang pernikahan sekarang. Gereja yang menikahkan, ustadz yang menikahkan, lalu catatan sipil mencatat. Tapi yang menikahkan itu gereja. Nah kalau sekarang jemaat atau apa nggak mau suratnya gitu, lah suatu saat akan butuh loh. Nanti anaknya sekolah, begitu sekolah, sekolahnya minta mana akte lahir, bikin akte lahir, orang tuanya nggak punya surat nikah, kagak dikasih. Jadi kita tinggal di dunia yang butuh surat menyurat. Jadi kasih tahu kalau mereka hanya mau pemberkatan tok, nggak butuh surat, suatu saat akan butuh loh gitu ya. Jadi itu perlu. Memang kita undang-undang juga agak aneh sebenarnya. Yang menikahkan tuh gereja, tapi yang menceraikan pengadilan. Ya, karena kalau gereja kan nggak mungkin menceraikan ya kan, mana mungkin kita melakukan sesuatu yang dibenci sama Tuhan. Pak Pendeta kayak mau bercerai, kita nggak akan ceraikan ya kan. Nah kalau sekarang dia nggak mau surat nikah, dia kadang nggak tahu kita motivasinya apa gitu. Kalau dia nggak surat nikah, ya nanti dia cerai nggak perlu surat juga. Emang dulu belum nikah kok kumpul kebo, tapi diberkati berarti kan bukan kebo, ya udah kumpul manusia. Nah, gimana deh nggak tahu deh kenapa nggak mau surat nikah gitu ya. Jadi kalau nikah ya pakai surat. Mungkin dia nggak mau tercatat. Kalau sudah tercatat bisa di googling nih, wah ada nih pernah nikah. Kalau sebenarnya udah online orang menikah apa enggak bisa dicek gitu kan. Dia nggak mau. Saya nggak tahu alasannya apa gitu kenapa nggak mau pakai surat. Tapi mestinya ya menikah itu legalnya ada suratnya. Karena kita tinggal. Tapi yang berwenang mana? Yang berwenang sebenarnya pendeta. Karena pemerintah itu hanya dunia untuk mengadministrasi. Tapi karena kita tinggal di dunia ya kita perlu pakai surat. Tapi yang sudah sah kalau sudah diberkati pendeta, ya, ribuan tahun lalu nggak ada tuh catatan sipil. Suku Lewi kan keturunannya Iska. Gimana Abraham nikah dulu siapa yang berkatin gitu ya? Suku Lewinya belum ada gitu ya. Jadi emang itu sejarah panjang. Kalau sekarang ya udah, kalau kita hidup sekarang ya ikuti aturan sekarang. Gitu. Kalau sekarang butuh surat ya emang kita butuh surat sekarang. Ini ada pertanyaan Pak tentang ayat yang ada di Esra. Jadi Tuhan tidak mengendaki perceraian atau pisah. Bagaimana dengan kitab ayat yang ada di Esra 10 ayat 10 sampai 11. Saya bacakan Pak ya, di terjemahan baru. Maka bangkitlah Imam Esra lalu berkata kepada mereka, kamu telah melakukan perbuatan tidak setia karena kamu memperistri perempuan asing dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan, Allah nenek moyangmu dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Gimana Pak penjelasan ayat ini? Kita berkata jangan bercerai. Lalu bangsa Israel kawin dengan penduduk lokal. Lalu Tuhan berkata pisahkan, cerai gitu kan. Memang sebenarnya hukum itu ayat itu kan banyak ya. Ayat dilarang membunuh. Tuhan bilang sama Yosua, masuk bangsa itu, bunuh semuanya. ya. Itu bangsa Kanaan dibunuhin semuanya, itu bukan cuma laki loh, laki, perempuan, anak, bayi dibunuh semuanya loh. Sadis banget Tuhannya Yosua kan gitu kan. Itu memang perdebatan teologis yang nggak pernah habis. Nah tapi perlu dipahaminya begini, ayat tidak tunggal, ayat itu macam-macam dalam konteks semuanya. Tuhan melarang bangsa Israel menikah dengan bangsa lain yang tidak seiman, lagi nyembah berhala. Jadi itu sebuah dosa. Maka ketika Tuhan pengen mereka pisah karena mereka hidup dalam dosa. Kalau perceraian, pernikahan, dalam arti bercerai itu karena menikah. Nah bangsa Yahudi itu kadang bangsa Israel dalam kisah perjalanannya itu kadang mereka hidup dalam dosa seperti bangsa-bangsa lain gitu ya. Ambil satu istri, ambil dua istri, ambil lagi, hidup dalam perzinahan, orang tidak seiman, menyembah berhala dinikahi. Ini adalah di mata Tuhan bukan sebuah pernikahan, ini sebuah dosa. Paling ya kita bisa mendekatinya dengan logika itu. Ini cerita dari saudara saya, agak complicated. Tetapi seperti tadi sebenarnya sudah sempat disebutkan di awal bahwa dia menikah sudah 8 tahun, ternyata selama 8 tahun ini belum pernah berhubungan Pak. Jadi baru ketahuan itu, ya kami sih, keluarga kami ini baru tahu setelah di tahun kelima itu ternyata dia mengaku kepada istrinya, ternyata dia berhubungan dengan wanita lain dan akhirnya punya anak gitu. Wanita ini hamil. Tetapi akhirnya pasangan ini tuh dengan istri sendiri nggak berhubungan? Tidak berhubungan karena 5 tahun. Iya Pak. Ngapain aja itu? Katanya sih istrinya awal-awalnya tuh menolak terus gitu loh Pak. Akhirnya ketika menolak takut atau bagaimana, tapi menganggap itu suatu hal yang tabu untuk didiskusikan kepada expert kayak gitu. Jadi mereka juga tidak ke dokter, mereka juga tidak ke
hamba Tuhan atau apapun gitu loh Pak. Jadi mereka menganggap itu mereka bisa menyelesaikannya sendiri. Ternyata tidak, di tahun kelima ternyata dia jatuh ke dalam dosa, dia akhirnya menghamili orang istilahnya. Jadi prinsipnya yang laki-laki ini, pembelaannya yang laki-laki bahwa katanya yang penting istriku ini nggak nangis gitu loh Pak. Nah gitu, nah ternyata akhirnya mereka sempat mau cerai, tapi sudah sampai ke pengadilan dan sudah sempat ada mediasi dan semacamnya kayak gitu, akhirnya mereka nggak jadi cerai. Tapi kan si wanita ini kan akhirnya sudah melahirkan anak, padahal yang laki-laki ini pengen sekali punya anak kayak gitu. Jadinya ya sampai sekarang tuh aneh hubungannya mereka tuh, ya tetap yang laki-laki ini tetap masih tinggal bersama istrinya, tetapi kalau weekend atau apa itu dia nengok si anak laki-lakinya ini. Nah ini gimana Pak kayak gini, karena yang istri aku tuh sebenarnya sudah nggak tahan seperti ini, pengen cerai gini-gini, tapi aku kok takut cerai karena Tuhan bilang nggak boleh cerai. Nah seperti itu Pak. Terima kasih. Iya, weekend bapaknya tengok anak ya. Tapi anaknya suruh tidur. Ya, jadi anaknya sore-sore sana mandi di sungai gitu. Udahan Pak, lagi. Papa baik ya kan, boleh berenang lama-lama gitu. Anaknya tewas, nah baru deh bapaknya nengok ibunya ya kan. Ya itu sebenarnya kasus yang ya gimana, itu ibunya juga salah sih, 5 tahun nggak diajak, nggak mau. Kadang suami ngajak istri nggak mau, sekali, 2 kali, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Harga diri juga hancur sebenarnya. Laki-laki ditolak terus tuh harga diri juga rusak. Ya, jadi ibu wanita perlu mengerti kalau laki-laki ditolakin terus, dia nganggap istri nggak cinta dia. Atau kadang bukan merasa nggak cinta, istrinya frigid, aneh, atau harga dirinya, masa saya minta terus, memangnya saya butuh dia, masa dia nggak butuh saya gitu. Udah pergumulan soal egoisme begitu, akhirnya saya udahlah, emang saya nggak butuh dia, saya malas ngajak yang lain gitu ya, kebutuhan nggak dipenuhi. Memang itu tidak benar, tapi perlu paham itu pembenaran yang memang logis gitu loh ya. Tapi istri, kalau yang salah siapa? Suami selingkuh, ya salah, tapi istri 5 tahun nggak diajak gitu ya, tiap malam mungkin karambol, gimana? Ya solusinya itu istri harus mau seks dengan suaminya. Karena bagi suaminya, bagi laki-laki itu seks, bukan bagi laki-laki sih, namanya pernikahan itu apa sih? Hubungan suami istri itu apa sih? Ya hubungan seks itulah yang membedakan hubungan dengan yang lain. Orang tua anak ada hormat, kasih sayang. Suami istri kasih sayang juga, tapi orang tua anak tidak seks. Suami istri itulah inti yang membedakan hubungan dengan lain, ya hubungan suami istri atau seksnya sebenarnya. Jadi kalau pernikahan tapi itu nggak dilakukan, biasanya juga itu kenapa dulu menikah? Ada yang salah di situ. Kalau orang pacaran ditolak malah nggak apa-apa, sudah menikah kan sudah haknya. Ditolak kan berat, apalagi pernah merasakan. Jadi emang kalau mau boleh sekarang gimana sekarang ini? Tetap jangan cerai. Ya supaya suaminya nggak balik-balik lagi nengokin ibunya si anak. Sebenarnya ya itu nggak ada mantan anak, maka tetap nggak boleh ditelantarkan. Kalau mau metode Abraham, apa itu metode Abraham? Ismail pergi pesangon seumur hidup, pesangon besar tapi seumur hidup. Tapi kasihan anaknya juga, dia betul bapak. Memang namanya selingkuh, cerai itu nggak pernah, masalahnya akan rumit. Kalau bisa, terbaik adalah ibunya adopsi itu anak sebagai anak sendiri, istrinya diceraikan, istri keduanya, simpenannya, nggak berhubungan lagi, supaya anak si mantan nggak ada telantar, tapi ibunya harus mencintai anak seperti anak sendiri. Jangan menjadi anak itu pengingat bahwa istri suamiku selingkuh sama istri mamahnya dia, gitu. Tentu itu nggak mudah, tapi itu paling ideal. Anaknya diadopsi seperti anak sendiri, suami jangan berhubungan lagi sama dia. Kalau mengenalkan anak, nih anak tinggal sama kamu tiap hari, udah saya didik sebagai anak. Nah ibunya juga harus mengobarkan cintanya sehingga dia mau berseks, bercinta dengan suami istri. Karena suami istri itu kita katakan kayaknya nggak rohani, tapi itu penting. Lah kan itu tak terwakilkan. Anak mau belajar bikin PR, aduh ibu karena matematika gak ngerti, kimia pusing. Boleh nggak panggil guru les? Boleh. Tapi kalau bapak ngajak bercinta, ibu nggak boleh panggil pembantu. Itu tidak terwakilkan, nggak boleh diwakilkan dan juga boleh nggak dilakukan. Makanya kalau nggak dilakukan selingkuh ya secara ini saya memahami, tapi itu dosa. Udah terlanjur ya sudah, jangan berbuat lagi kan begitu kan. Oh kamu dosa, diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Kalau prinsip Tuhan Yesus kan diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Udah terlanjur punya anak, ya harus tanggung jawab, nggak ada mantan bapak. Pelihara baik-baik sebagai anak sendiri, itu terbaik gitu. Kalau bisa begitu tuh idealnya. Kalau nggak idealnya begitu ya metode Abraham, pesangon seumur hidup.
Metode terbaik, angkat adopsi sebagai anak. Tapi suami istri harus boleh, kalau nggak boleh gimana? Minta kakak diajak. Hari yang kelima, kunjungi anak dulu. Iya. Jadi nggak bisa, kalau nggak boleh suami istrinya, ya gimana caranya? Ada alternatif. Pasti si ibunya si anak kan pasti akan WA si bapaknya itu dong, Pak, anakmu kangen nih ya, minta duit buat beli permen gitu. Bapaknya bilang, ya kan anak atau kamu? Dia jawab, dua-duanya. Selami perasaan si bapak itu, istrinya nggak merindukan, di sana merindukan. Aduh, itu serohani apapun dia akan belok ke sana. Makanya ini harus boleh gitu ya, ini harus boleh. Kalau pasangan kita ternyata selingkuh dengan sesama jenis, Wow. itu bisa disebut bejatkah? Dan apakah boleh diceraikan? Bejat itu kelainan seksual dan tidak merasa salah. Jadi yang disebut bejat itu berbuat dosa tanpa merasa dosa. Orang kaya, duitnya banyak, pergi ke mall, maling, dan bangga lagi dia maling gitu ya. Kamu dosa ya, bukan dosa lah, semua juga melakukan. Dia nggak merasa dosa, dia bejat, tapi bukan bejat seksual, bejat moral. Nah sekarang kalau ternyata istrinya lesbi, ternyata suaminya homo, tetap ayatnya berlaku, Allah benci perceraian, jangan bercerai. Itu sebenarnya hukum utamanya. Kenapa? Harusnya kita mengusahakan supaya yang ini sembuh, karena sembuh itu bisa. Jadi di Belanda waktu itu dikumpulkan ada 178 tokoh gereja, ditanya sama pemerintah, homo, lesbi ini bisa sembuh apa tidak? Dan para teolog, para pemimpin gereja waktu itu menjawab pada pemerintah, ini dosa yang tidak bisa sembuh. Makanya di Alkitab Perjanjian Lama, kalau ada orang yang laki dengan laki, lempari batu sampai mati. Kalau bisa sembuh, pasti Tuhan nggak akan memberikan perintah, lempari batu sampai mati. Supaya bertobat, dilayani sampai pulih. Gereja waktu itu menjawab bahwa ini tidak bisa sembuh, maka akhirnya pemerintah waktu itu setuju. Kalau begitu kita kasih mereka hak hidup. Karena bukan dosa, tapi DNA gitu. Nah kita di gereja Indonesia jangan mengulangi kesalahan para pemimpin yang sama di Eropa. Kita punya keyakinan dalam nama Yesus semuanya bisa pulih, semuanya bisa sembuh. Itu sebuah dosa, bisa bertobat, bisa pulih, bisa sembuh. Maka kita bergerak di arah mainstream pemikiran yang bisa pulih, lahir baru sungguh-sungguh, gambar diri dipulihkan, mindset dipulihkan, perilaku dipulihkan. Maka yang laki-laki bersyukur dengan dirinya laki-laki. Tapi kalau saya tetap jangan cerai, benar-benar pernikahan ini bangunlah pernikahan yang sehat, pernikahan yang bahagia, yang saling membutuhkan, sehingga akhirnya kecenderungan untuk butuh yang lain itu jadi tidak ada. Ini kalau bicara kekudusan, sama juga misalnya orang homo lesbi itu dulu mungkin terikat banget, lalu sampai tertarik, bisa menikah, 2 tahun kambuh. Itu kalau diteruskan gitu, nanti ada sampai levelnya di mana dia nggak akan kambuh lagi. Karena ketika waktunya berjalan panjang, itu kayak jadinya DNA-nya normal, mutasi DNA jadi LGBT, dia mutasi balik lagi. Maka kalau saran saya, jangan cerai. Walaupun alternatif itu bisa kayak dibolehkan, tapi jangan diambil. Karena itu berarti sebuah kedegilan di hadapan Tuhan. Jangan ambil celah itu, gitu ya. Ambil aja celah pemulihan, itu tetap terbaik. Kalau saya ditanya, jangan cerai, gitu ya. Bawa pemulihan. Ya. Karena pernikah itu sebenarnya kayak covenant, perjanjian kekal. Bagaimana pendapat Bapak mengenai terapi medis pengobatan hormonal bagi orang percaya? Itu jalan pintas ya. Kalau terbaik terapi gambar diri, tapi kalau gambar diri susah, lama, ya itu jalan pintas. Anda punya anak laki-laki umur 12 tahun, badannya gendut gede tapi titiknya kecil banget. Nah kalau udah 12 tahun harus hati-hati ya kan. Jakun nggak keluar, suara nggak berubah gitu. Apalagi sukanya mainnya bukan drum tapi piano, sukanya dandan ke salon, waduh mulai keperempuanan. Bawa ke rumah sakit, lalu kami minta dites mengenai hormonnya. Nanti keluar tuh, testosteronnya kurang, suntik hormon aja. Begitu suntik hormon, cakurnya keluar, brewoknya keluar, titiknya membesar, gitu. Jadi sebenarnya bisa suntik hormon. Wanita, gitu, anaknya udah 13 tahun, ya, harusnya udah mulai ada payudara sedikit, keluar kecil, ini kagak keluar kerempeng, kalau gitu ya. Sukanya panjat tebing, mainnya drum, nggak pernah pakai rok, pakai celana panjang terus, gitu, main bola lagi, gitu ya. Wah temennya laki semuanya. Dan ini kalau mulai itu sebenarnya kita harusnya peka sih jadi orang tua. Ini kenapa anak perempuan saya tidak bertumbuh dalam hal-hal keperempuanan? Bawa ke rumah sakit aja.
tes hormon, oh hormonnya kurang, suntik hormon. Gimana secara teologis? Kalau itu areal medis gitu ya, bahwa ini sebuah penyimpangan biologis, ya, dan itu tindakan medis oleh ahlinya dokter, menurut saya setuju aja, gitu ya. Cuma kalau saya kasih saran, kalau dokternya bilang suntik 10 mili, Pak dokter 5 mili aja gitu. Ambil dosis separuhnya aja. Ya, supaya nggak ada efek samping. Kebablasan bahkan menjadi binal atau ketergantungan. Mau yang panjang, yang rohani, yang pasti tidak ada perdebatan teologis adalah bukan suntik hormon. Tapi mulai dengan gambar diri. Sehingga seorang perempuan harus bersyukur dengan dirinya perempuan. Kalau dia bersyukur dengan perempuan, keperempuannya akan muncul. Maka jangan salah parenting. Oke, contoh salah parenting. Anaknya perempuan dan laki-laki. Atau seperti saya, perempuan, laki, perempuan. Bapak ibunya nggak ngerti ilmu didik anak. Tidak bilang sama anak laki-laki. Ngalah sama adik kamu adik kamu perempuan. Laki-laki terus ngalah sama perempuan. Gitu. Ngalah sama kakak kamu itu perempuan. Laki-laki terus ngalah sama perempuan. Tidak ada ayatnya. Ya. Itu salah parenting, ya. Si laki-laki, kelaminnya laki-laki, ada apa dalam tubuh laki-laki dan tubuh perempuan? Manusia lahir itu satu kelamin. Kalau nggak laki ya perempuan. Ada di sini lahir, depannya laki-laki, belakangnya perempuan, nggak ada. Manusia lahir satu kelamin. Kalau si kelamin laki-laki ini orang tuanya bilang, kamu harus ngalah sama perempuan, kamu ngalah sama kakak kamu, ya. Karena laki-laki harus ngalah sama perempuan. Laki-laki harus sayang perempuan, betul. Menjaga perempuan, betul. Tapi ngalah nggak? Siapa yang salah itu yang ditegur. Ya, kalau punya anak tuh adil, misalnya begitu. Kalau si anak laki-laki ini malah berpikir, enakan jadi perempuan ya. Laki-laki suruh ngalah terus, nggak enak jadi laki-laki. Seorang kelamin laki-laki menyesal sebagai laki-laki, hormon testosteron tidak akan berproduksi. Membayangkan jadi perempuan, diam-diam bapaknya pergi pakai baju perempuan, dandan lipstik perempuan. Itu dengan cepatnya hormon estrogen akan diproduksi. Maka saya termasuk yang mengatakan bahwa LGBT bukan genetik, tapi mutasi genetik. Sebelum era LGBT, di mana ada banjir muncul, lodruk, ketoprak, kelompok seni, di mana seorang menghayati berlebihan, terus menerus, jangka panjang, itu sinapsis terbentuk, mutasi DNA terjadi. Karena penghayatan membangun gambar diri mempengaruhi hormonal. Ketika seorang anak laki-laki menyesal sebagai laki-laki, membayangkan jadi perempuan, pakai baju perempuan, baca Imamat 18. Di situ ada larangan. Firman Tuhan berkata, perempuan tidak boleh pakai baju laki-laki, dan laki-laki tidak boleh pakai baju perempuan. Itu kekejian bagi Tuhan. Kenapa Tuhan melarang perempuan pakai baju laki-laki? Karena akan membangun gambar diri. Paling alkitabiah, bangun gambar diri, tapi itu lama. Karena kita harus lahir baru dulu pertama. Tanpa lahir baru mana bisa dibangun. Sudah lahir baru dia jadi bersyukur dengan dirinya. Supaya kita bersyukur dengan dirinya, ada baiknya dia bawa tes assessment. Apa temperamen dasarnya, apa kecenderungan perilakunya, apa foto karakternya, lalu semuanya dipetakan dalam peta karakter. Sehingga dari peta itu kita bisa ngelihat dia lemahnya ini, jangan diganggu. Kita lihat positifnya. Positifnya itu kita akui, apresiasi, kita puji. Sampai dia bangga dengan dirinya, bersyukur dengan dirinya, baik dari sisi kepribadian maupun sebagai laki-laki genetiknya, gendernya. Ketika dia bersyukur dengan dirinya, dia membayangkan sebagai laki-laki, bermain mainan laki-laki, bangga jadi laki-laki. Itu hormonnya akan mengikuti. Hormon akan mengikuti pikiran dan perasaan. Anda marah, kortisol produksi. Anda kecewa, epinefrin diproduksi. Anda tertawa, endorfin diproduksi. Jadi hormon itu akan mengikuti perasaan dan pikiran kita. Maka yang dibangun perasaan dan pikiran. Maka Alkitab berkata apa? Taruh pikiran dan perasaan Kristus. Tapi kalau itu susah, memang susah. Karena membangun perasaan, pikiran, gambar diri, mindset, itu bertahun-tahun. Maka parenting itu lahir sampai 25 kira-kira. Kalau nggak sabar, mungkin jalan pintas tadi. Bisa dibantu hormonal kalau darurat. Dalam arti, anak laki-lakinya udah hampir kayak banji-banji banget nih. Ini darurat ini dah. Oh, udah suntik hormonal aja, itu sebenarnya bisa. Ya, sebagai jalan pintas. Tapi jangan lupa mengimbangi dengan gambar diri. Tapi suntik hormonal bisa. Itu bisa menjadi juga sebenarnya alternatif kesembuhan bagi LGBT. Cuma masalahnya kaum LGBT nggak mau sembuh. Ini saya biasa kok, ini saya DNA kok. Kalau mereka mau sembuh sebenarnya ada jalan keluar sih.
Cuma kan sekarang ini nggak bisa sembuh, emang itu DNA-nya, emang itu genetiknya, itu yang terus digaungkan. Kami menuntut hak kami. Sebenarnya hak warga negara boleh loh, orang LGBT kan harusnya boleh milih, boleh kerja. Cuma itu dosa, itu aja kita, kalau saya sebagai gereja, itu dosa. Kita mengasihi mereka juga, ayo datang di gereja, supaya apa? Supaya bertobat. Jangan dihukum, ya kita pulihkan, kayak gitu kan. Pulihnya gimana? Gambar diri susah, mungkin hormon. Jadi, tapi hormon ini memang harus oleh tim medisnya, ya. Tapi secara teologis sebenarnya ya tidak ada keberatan selama itu kan, keberatan itu biasanya misalnya pil KB atau suntik yang merusak bait Allah. Kalau obat itu bikin gemuk, bikin gembrot, bikin kerempeng, bikin bercak-bercak, berarti merusak bait Allah, berarti itu jangan, gitu kan. Tapi kalau orang minum pil obat KB, tubuhnya nggak rusak kok, ya berarti nggak apa-apa. Tapi kalau hormon, suntik hormon untuk memperbaiki tubuh, mestinya secara teologis tidak ada keberatan. Yang biasanya ada pro kontra keberatan itu kayak misalnya KB gitu ya. Pakai suntik boleh apa enggak? Ya bisa boleh, bisa tidak. Kalau suntik itu merusak tubuhnya, berarti merusak bait Allah, jangan, gitu kan. Gimana kalau teman dekat kita selingkuh dengan teman kita yang lain? Dan bila salah satunya sudah ditegur tapi sulit, ya sudah ditegur tapi tidak mau, sulit ditegur, apakah boleh kita ceritakan pada pasangannya? Apakah akan jadi salah kita atau tidak? Teman kita tahu dia selingkuh nih, dan kita tahu nih pasangannya nggak tahu kalau dia selingkuh, tapi kita tahu. Ditegur dia ini, boleh nggak kita ceritain sama pasangannya gitu? Ya sebenarnya sih boleh aja ya. Kalau toh mereka bakal berantem, ya itulah dampak dari sebuah dosa yang diungkap. Nanti kalau sudah berantem, itu kayak shock terapi untuk kita masuk menasehati gitu. Kalau Alkitab kan berkata, ada orang salah, panggil 4 mata. Kenapa 4 mata? Karena dia 2 mata, kita 2 mata. Kalau cuma 2 mata kan kita harus kir-kir satu, kamu juga kir-kir satu gitu kan. Kalau sampai dia nggak nurut, umumkan ke jemaat. Dia nggak nurut lagi, singkirkan dia, kucilkan dia gitu. Jadi itu memang ekstrim, tapi itulah Alkitab. Jadi sama juga sebenarnya kita harusnya tegur sebagai sahabat, sebagai pribadi. Sebelum tegur dia depan umum, mungkin ngasih info pasangannya itu boleh juga. Suaminya selingkuh, sahabat kita tahu istrinya marah, tapi nyelamatin dia sebenarnya gitu. Jadi itu kalau saya sih, itu alternatif yang berikutnya kalau emang dia betul-betul nggak mau dikasih tahu gitu ya. Bahkan mungkin dia ngancam kita nih, kalau kamu kasih tahu istri saya atau suami saya, kamu bukan sahabat saya lagi. Saya sahabat kamu yang ingin kamu masuk surga. Jadi kalau kamu saya ini mungkin nggak baik buat kamu, tapi menyelamatkan kamu gitu. Dan kita nggak tahu betul-betul nanti setelah kita kasih tahu pasangannya itu mereka malah selamat atau malah jadi bercerai. Tapi kayaknya tetap lebih baik sebuah dosa itu ditegur daripada dibiarkan. Jadi kalau saya lebih setuju yang memberitahu, tapi kita akan usahakan dulu yang tadi 4 mata gitu ya. Kalau enggak ya, kalau kita udah kasih hati benar-benar gitu ya, kita boleh kasih tahu dia. Mungkin kalau mau agak aman, suaminya yang selingkuh, dia sahabat kita, istrinya kita kenal dia gitu. Kita paling, kamu gimana caranya jebak dia segala macam, pokoknya jangan sampai tahu ya, gue yang kasih tahu. Paling enggak itu kita masih aman. Aman dalam arti pertemanan, tapi dia menjadi tahu bahwa pasangan kamu itu selingkuh gitu. Karena gimana caranya, tapi kamu jangan kasih tahu dari saya yang tahu. Itu mungkin kayak masih kita memberitahu tapi masih mau aman gitu lah gitu. Itu paling enggak ya supaya kalau dianya jenis makhluk yang agak aneh gitu ya, yang bisa berbuat yang tak terkendali gitu, kita mungkin perlu juga berpikir dari safety-nya kita kayak gitu. Oke. Habis pertanyaan, ada lagi? Enggak, stop.